kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran ini, kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenai vektor. Oke, kita masuk ke pengertian vektor dulu. Vektor itu apa? Vektor adalah suatu ruas garis yang memiliki panjang dan juga arah. Jadi di sini arah dari sebuah garisnya itu diperhatikan. Oke, vektor ini ada pada dimensi 2 atau R2 dan juga bisa ada pada R3 atau dimensi 3. Vektor ini digambarkan oleh sebuah garis berarah seperti panah. Perhatikan di vektor R2. Vektor R2 ini artinya vektor tersebut ada pada sumbu koordinat X dan Y. Nah, di sini vektornya yang mana? Nih, vektornya adalah yang ini, dari titik O ke salah satu titik. Di sini dimisalkan titik P. Di sini dimisalkan titik P yang koordinatnya adalah X, Y. Nah, maka vektornya yaitu ini, dari O ke P. Ini adalah vektornya. Dari titik awalnya O ke titik akhir P. Ini untuk dimensi 2 atau di R2. Lalu vektor di R3 ini juga sama, dimisalkan di sini ada titiknya, di titik awalnya di 0,0. Lalu di sini ada titik lagi, yaitu titik P yang koordinatnya X, Y, Z. Ya, koordinatnya ada 3 karena dia di dimensi 3, yaitu ada sumbu X, ada sumbu Y, dan juga ada sumbu Z. Sehingga dari titik O ke titik P ini kita tarik garis. Nah, kita tarik garis, maka jadilah garis OP yang ada panahnya menuju P. Maka ini disebut dengan vektor OP. Nah, itu adalah contoh vektor yang ada pada R2 dan juga R3. Pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai konsep vektor, vektor posisi, dan juga mengenai panjang atau besar vektor. Nah, yang pertama ini akan dibahas mengenai konsep vektor. Vektor ini bisa ditulis dengan huruf kapital. Di sini misalkan AB. Dan di atasnya ini ada tanda panah. Atau bisa juga pakai huruf kecil, ini dimisalkan U, dan di atasnya juga sama diberi tanda panah. Vektor AB ini maksudnya apa? Vektor AB di sini artinya adalah vektor atau ruas garis dari titik A ke titik B. Jadi arahnya ini adalah menuju titik B. Nah, itu arti dari vektor AB. Misalkan di sini ada sebuah vektor nih. Lalu di sini misalnya titiknya di sini A. Lalu di ujung sini titik ujungnya dimisalkan sebagai B. Nah, maka ini kan titik awalnya A, titik ujungnya B. Maka di sini dinamakan vektornya adalah vektor AB, yaitu vektor dari titik A ke titik B. Maka namanya AB. Kalau misalkan di sini arah vektornya terbalik, titik A-nya sama di sini, titik A. Dan juga titik B-nya tetap di sini sama. Tapi arah vektornya berbeda, dia arah vektornya menuju A di sini. Maka namanya vektor apa? Vektornya kan dari titik B ke titik A. Maka di sini vektornya dinamakan vektor BA. Dari titik B ke titik A. Lalu, apakah vektor AB di sini sama dengan vektor BA? Kalau dilihat dari gambar, jelas vektor AB dan vektor BA itu berbeda karena di sini arahnya juga sudah berbeda.
Kalau AB ini kan menuju titik B, sedangkan kalau BA ini menujunya ke titik A. Maka di sini bisa dikatakan bahwa vektor AB ini tidak sama dengan vektor BA. Tetapi justru AB ini adalah kebalikannya, atau bisa ditulis AB itu adalah negatif dari BA, karena vektor BA ini adalah kebalikan atau berlawanan arah dengan vektor AB. Maka di sini ditulis AB itu adalah negatif dari BA. Seperti itu. Jadi ingat, di vektor ini diperhatikan sekali arahnya. Dia titik awalnya di mana, titik akhirnya di mana. Itu sangat diperhatikan di vektor. Oke, kita akan masuk ke penulisan vektor. Ingat, vektor ada dua, ada yang di R2 dan juga ada di R3. Penulisannya gimana? Yang pertama, menggunakan vektor kolom. Ingat, yang namanya matriks kolom. Kalau matriks kolom itu artinya matriksnya dibuat dalam satu kolom. Nah, di sini dimisalkan kalau di R2 kan punya dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Maka vektor U-nya ditulis seperti ini. Ditulis ke bawah seperti kolom X, Y. Lalu kalau R3-nya gimana? Kalau di R3 berarti ada 3 komponen, yaitu X, Y, Z. Nah, jadi kalau vektor kolomnya ditulis seperti ini. Kalau penulisan vektornya menggunakan vektor baris, berarti ditulisnya ke samping, karena namanya baris berarti ke samping. X, Y, karena ini di R2. Kalau di R3 berarti X, Y, Z. Lalu penulisan terakhir ini menggunakan vektor basis. Apa tuh? Yaitu menggunakan XI dan YI. Jadi di sini menggunakan I dan J. Kalau di R2. Kalau di R3 ini ada IJK. Ada I, ada J, dan juga ada K. I ini adalah variabel untuk koefisien X atau untuk nilai X, maka pasangannya adalah I. Kalau J itu untuk Y. Kalau di R3 karena ada 3 titik, ada X, Y, Z, maka dia sampai K di sininya. K-nya ini untuk nilai di sumbu Z. Oke, pembahasan pertama ini untuk vektor yang ada pada R2 atau dimensi 2. Nah, di sini kita bahas vektor posisi dulu. Vektor posisi di R2. Vektor posisi itu apa? Yaitu vektor dengan titik pangkalnya adalah O, yaitu titik 0,0. Itu namanya vektor posisi. Vektor yang titik pangkalnya 0,0. Oke. Misalkan di sini, lihat gambar ini. Di gambar di sini ada sebuah vektor yang titik ujungnya atau titik awalnya adalah 0,0 dan akhirnya itu ada di sini. Ada sebuah titik. Misalkan titiknya P. Nah, di sini koordinatnya adalah X, Y. Maka vektor posisinya yang mana? Vektor posisinya adalah ya garis panah ini. Dari O ke P itu adalah gambar vektor posisi untuk OP. Lalu misalkan di sini ada contoh. Jika titik P itu 3,4 dengan titik awal 0,0, tentukan vektor posisi OP. Nah, di sini
Dimisalkan P-nya titiknya itu 3,4, berarti di sini X-nya bernilai sama dengan 3. Di sininya 3. Nah, Y-nya di sini bernilai sama dengan 4. Karena koordinatnya 3,4 di sini P-nya. Oke. Nah, yang ditanya di sini apa? Tentukan vektor posisi dari OP. Nah, vektor posisi dari OP berarti kita harus menentukan komponen-komponen dari vektor OP. Nah, komponen vektor ini kan ada di R2. Berarti kita perlu cari X dan perlu cari Y. Nah, karena ini vektor posisi dari 0,0 menuju suatu titik, maka langsung aja kita buat si 3 ini sebagai komponen vektor X. Nah, 4 ini sebagai komponen vektor yang Y-nya. Maka vektor dari OP ditulis sini huruf kapital dan di atasnya ada panah, sama dengan kalau misalkan kita tulis dalam bentuk vektor kolom, maka di sini akan ditulis X dan Y kan ya. X-nya kan 3, berarti di atasnya ditulis 3 dan Y-nya itu 4, tulis di bawahnya 4. Nah, ini jika menggunakan vektor kolom. Kalau menggunakan vektor baris gimana? Berarti ditulisnya ke samping. Buka kurung berarti 3,4 kalau pakai vektor baris. Kalau pakai vektor basis gimana? Kalau pakai vektor basis berarti pakai 3i, karena 3-nya ini kan untuk si X, maka 3i pakai panah ditambah 4j. Nah, seperti itu untuk menentukan vektor posisi. Jadi bisa ditulis pakai vektor kolom, benar. Vektor baris juga bisa, atau vektor basis. Jadi penulisannya ada 3 seperti ini. Kalau ditanya vektor posisi, jadi titiknya itu bisa langsung kita buat X, nilai X-nya jadi komponen X dan nilai Y-nya jadi komponen Y. Lalu kita akan coba nih, ada soal nyatakan vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Oke. Sebelum masuk ke situ, kalian perhatikan dulu untuk vektor posisi yang ini. Sini kan ada vektornya 0 dari titik O ke titik P. Nah, di sini 3 dan 4. Kenapa vektornya komponennya adalah 3 dan 4? Jadi bisa dilihat kalau misalnya menentukan komponen vektor itu kita harus tahu dulu untuk sumbu X-nya dia berapa panjangnya. Nah, sumbu X-nya kan yang ini. Dia dari titik 0 sampai ke titik 3. Maka di sini komponen X-nya adalah 3. Nah, untuk komponen Y-nya berarti dari sini atau dari titik 0,0 yang di sini sampai ke atas sini. Nah, ini kan sampai ke titik 4. Jadi untuk komponen Y-nya itu 4. Maka bisa ditulis OP itu komponennya 3 dan 4. 3-nya dari sini, 4-nya juga dari yang ini. Kalau kita masuk ke soal ini, misalkan diketahui vektornya bentuknya seperti ini, lalu kita diminta untuk menentukan komponen vektornya bagaimana. Nah, ini kan dia nggak diketahui nih titik ujungnya ini berapa, maka cara menentukannya kita menghitung kotak satuan yang ada pada alas dari vektor ini. Kan tadi ingat yang kita tentukan adalah nilai X dulu.
Kalau sumbu X ini kan kemungkinannya ada dua, dia ke kanan atau ke kiri. Kita lihat ini titik awalnya mana. Titik awalnya ini. Titik akhirnya mana? Titik akhirnya ini. Berarti kita harus mencari jalan dari titik awal ini menuju titik akhir. Kita tentukan dulu dia ke kanan atau ke kiri untuk komponen X-nya. Untuk menuju sini berarti perlu ke kiri. Ke kiri berapa satuan? Mari kita hitung. 1, 2. Ke kiri 2 satuan. Kiri, berarti ke kiri 2. Setelah ke kiri, ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Berapa satuan? 2 satuan. Oke, bawah 2. Maka vektornya ini misalkan vektornya namanya U aja. Maka vektor U ini apa komponennya? Karena X-nya ke kiri, pakai negatif 2. Nah, terus ke bawah, untuk komponen Y-nya dia ke bawah. Ke bawah berarti negatif. Negatif berapa? 2. Nah, jadi komponen vektor U adalah min 2 dan min 2. Artinya vektor tersebut bergerak 2 arah ke kiri dan juga 2 langkah ke bawah, sehingga jadilah vektor seperti ini gambarnya. Lalu ada lagi nih contohnya. Dari titik awalnya di mana? Awalnya ke sini, di sini menuju sini. Kita tentukan dulu dia ke kanan atau ke kiri. Dia ke kiri. Berarti berapa? 1, 2, 3. Ke kiri 3. Ke kiri 3. Oke. Lalu kemudian kita tentukan ke atas atau ke bawah. Kan menuju titik ini berarti harus ke atas. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2. Berarti ke atas 2. Maka vektornya apa? Misalkan namanya vektor V ya. Berarti vektor V bisa ditulis untuk komponen X-nya dia ke kiri negatif. Negatif berapa? 3. Oke. Lalu untuk komponen Y-nya dia ke atas. Berarti kalau ke atas positif. Positif berapa? 2. Maka di sini tulis aja 2. Kalau positifnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi komponen vektor untuk yang kedua ini adalah min 3 dan 2. Karena dia dari titik awal ini 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. Lalu 3 satuan lalu 2 satuan ke atas, 1, 2. Nah, maka titik akhirnya di sini ditariklah garis dari titik awal ke titik akhir tersebut. Yang terakhir. Nah, ini yuk kita hitung berapa. Ini titik awalnya dulu di sini, titik akhir di sini. Maka ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini misalkan vektornya namanya W. Vektor W-nya 4 ke kanan. 4 ke kanan berarti ditulisnya 4 aja. Positif 4. Lalu ke bawah ya. Ke bawah berapa? Hitung. 1, 2. Ke bawah negatif berarti negatif 2. Nah, maka komponennya adalah 4 min 2. Jadi bisa disimpulkan kalau ada sebuah gambar vektor di R2 untuk komponen X, dia akan bernilai positif kalau ke arah kanan. Dan dia bernilai negatif kalau ke arah kiri. Lalu untuk komponen Y-nya, dia positif kalau ke atas dan negatif kalau ke bawah. Nah, seperti itu. Jika hanya diketahui vektor
vektor atau gambar vektor, kita disuruh menentukan komponennya. Maka caranya seperti itu. Tentukan dulu titik awal dan titik akhirnya, lalu kita cari dia ke arah kanan atau ke kiri. Setelah itu ke atas atau ke bawah, maka kita dapat membuat komponen dari vektor tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan komponen vektor, masih menentukan komponen vektor, tapi dia diketahui 2 titik pada dimensi 2. Oke, di sini misalkan ada gambar. Di sini vektornya berarti dari titik A ke titik B di sini. Titik A-nya di sini koordinatnya ini dimisalkan X1 dan Y1. Jadi titik A-nya ini koordinatnya adalah X1, Y1. Lalu titik B di sini adalah X2 dan Y2 koordinatnya. Untuk titik B X2 dan Y2. Maka untuk menentukan komponen vektornya berarti kita harus tahu dulu panjang X dan panjang Y-nya berapa, ya kan? Nah, panjang X-nya dari mana? Dari titik A menuju titik sini nih. Itu untuk X. Nah, panjang dari sini ke sini berapa? Kan di sini titiknya X1, yang di sini X2, berarti panjang dari X1 ke X2 adalah sepanjang X2 dikurang X1. Gitu. Untuk X-nya. Dan untuk Y-nya berarti di sini dari Y1 menuju ke Y2. Maka panjangnya adalah Y2 dikurang Y1. Maka komponen vektornya berarti untuk X-nya X2 dikurang X1, dan untuk Y2-nya dan untuk komponen Y-nya maksudnya itu adalah Y2 dikurang Y1. Nah, jadi bisa ditulis kayak gini nih. Kalau misalnya ada vektor AB, yaitu dari titik A menuju ke titik B, maka dia berarti adalah titik akhirnya, yaitu titik B dikurang dengan titik A. Titik B-nya X2Y2 dikurang titik A X1Y1. Maka kita punya ini hasil akhirnya, yaitu X2 dikurang X1 untuk komponen X, dan untuk komponen Y-nya berarti Y2 dikurang Y1. Nah, ini ingat diperhatikan titik akhirnya B, maka di sini titik B dikurang titik A. Coba yuk kita ke contoh soal. Diketahui titik A 3,2 dan titik B 7,9. Kita akan mencari titik vektor AB. Vektor AB berapa? Nah, vektor AB titik akhirnya B, maka ini sama dengan titik B dikurang A, sama seperti rumus yang ada di atas ini, persis. B dikurang A. B nya berapa? B nya 7,9, berarti di sini vektornya ditulis 79 dikurang A nya 3 dan 2. Nah, ini sama dengan berarti 7 dikurang 3 untuk komponen X, komponen Y nya 9 dikurang 2. Nah, ini sama dengan berarti 4 dan 7. Oke, ini untuk vektor dari AB. Atau kalian mau langsung pakai rumus yang ini juga boleh, langsung masukin angkanya. X2 nya ini berarti XB.
Ini XB nya 7 dikurang X1 berarti XA nya yaitu 3. 7 kurang 3 4. Nah Y2 nya mengikuti, berarti YB dikurang YA. Oke, sekarang ditanyanya vektor BA. Nah kalau vektor BA berarti titik akhirnya A, maka di sini hanya di vektor posisi A dikurang dengan vektor posisi si B nya. Nah ingat beda loh AB dan BA. Nah di sini A nya apa? A nya 3 dan 2. 3 dan 2 dikurang sama 7 dan 9. Berarti X nya ini adalah 3 dikurang 7, bawahnya Y nya 2 dikurang 9. Nah ini berarti 3 kurang 7 minus 4, bawahnya minus 7. Nah ya, seperti itu. Diperhatikan titik akhirnya apa. Nah titik akhir berarti dikurang dengan titik awal untuk menentukan komponen suatu vektor jika diketahui dua titik pada R2. Oke, sekarang kita masuk ke panjang atau besar dari suatu vektor di R2. Nah, panjang atau besar dari vektor itu dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Jadi dia ada tanda mutlak. Nah, di dalamnya adalah lambang vektornya apa. Di sini misalnya vektor V. Maka ini dibacanya adalah panjang vektor V. Nah, panjang vektor V itu yang mana? Kalau misal di sini adalah sebuah vektor, maka panjangnya itu berarti ya garis ini. Garis ini tuh berapa ukurannya? Nah, itu disebut panjang atau besar dari sebuah vektor. Nah, untuk menentukan panjang dari garis ini, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, karena di vektor ini kan untuk menentukan komponen vektor kan kita perlu ini ya, perlu komponen X. Nah, komponen X-nya kan ini, yang ini. Ini komponen X. Lalu komponen Y-nya kan yang ini. Komponen Y. Nah, anggaplah ini garis lurus ya. Lalu di sini kan ada vektor. Vektor yang terbentuknya adalah garis ini. Nah, berarti ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Di sini siku-sikunya. Nah, kita akan menentukan berapa panjang dari ini. Garis ini kan disebut sisi miring kalau di Pythagoras. Nah, panjang yang bawah ini adalah X. Oh, bukan X. Kalau di sini dia panjangnya sebesar V1. Nah, panjangnya ini sebesar V1. Kalau yang Y-nya panjangnya sebesar V2. Maka untuk menentukan panjang V, kita bisa pakai teorema Pythagoras. Teorema untuk menentukan panjang dari suatu vektor. V1 ini komponen X, V2 ini komponen Y-nya. Jadi mereka dikuadratkan, dijumlah, lalu dicari akarnya. Nah, itulah panjang dari vektor. Itu kalau vektornya, komponen vektornya sudah tahu. Kalau misalnya diketahuinya titik, maka kita pakai ini. Kan tadi V1 itu komponen X. Maka untuk mencari komponen X berarti kita perlu mengurangkan nilai X dari kedua titik. Nah, di sini kan ditanyanya panjang vektor AB. Berarti nanti untuk mencari komponen X adalah titik X di B atau XB dikurang dengan XA. Lalu dikuadratkan. Ditambah komponen Y. Komponen Y-nya berarti titik Y di B
dikurang titik Y di A. Nah, ini komponen P2 atau komponen Y-nya, lalu dikuadratkan. Nah, bisa pakai ini. Ini kalau diketahui 2 titik, kalau yang ini sudah diketahui komponen vektornya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui vektor U, komponennya 6 dan 8. Tentukanlah besar vektor tersebut. Oh, yang ditanya besar vektor. Ingat, besar vektor berarti panjang vektor. Lambangnya adalah seperti ini. Kalau kita tulis panjang vektor U berarti akar dari, nah ini kan udah diketahui vektornya, berarti kita pakai yang ini rumusnya. V1 nya berapa? V1 nya berarti 6, V2 nya 8. Maka di sini ditulis 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, atau di sini sama dengan akar dari 36 ditambah 64, yaitu akar 100. Nah, akar 100 berapa? Maka sama dengan 10. Jadi panjang vektornya itu adalah 10 satuan. Tuh, mudah ya untuk menentukan panjang vektor. Oke, contoh lain. Tentukan besar vektor AB jika diketahui titik A-nya min 12,10 maksudnya, dan titik B-nya 8, min 5. Nah, ini diketahui 2 titik, maka kita akan pakai rumus yang ini. AB, nah sama nih. AB berarti nanti XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Nah, di sini titik A berarti min 12 ini adalah XA, 10 ini adalah YA. Nah, ini 8-nya di titik B sebagai XB, min 5-nya sebagai YB. Oke, masukin angka-angkanya. 8 dikurang min 12, YB nya min 5 dikurang YA nya 10. Nah, ini nanti negatif ketemu negatif jadi positif. Oke, terus 8 ditambah 12, 20 pangkat 2, min 5 min 10 berarti min 15 pangkat 2. 20 pangkat 2 berarti 400, min 15 pangkat 2. Nah, ini ntar hasilnya positif. 15 pangkat 2 225. Nah, dijumlahkan akar 625. Kalian cari angka berapa dikali berapa yang hasilnya adalah 625. Ketemulah 25. Maka panjang vektor dari AB itu adalah 25. Oke, kita akan masuk sekarang vektor di R3, di dimensi 3. Berarti akan ada 3 komponen, yaitu komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Untuk vektor posisi di R3. Nah, vektor posisi itu adalah vektor dengan titik pangkal 0,0. Ingat tadi vektor posisi. Nah, ini misalkan gambar dari suatu vektor yang ada di dimensi 3. Nah, kita diminta buat apa nih? Oh, kita diminta untuk menentukan vektor posisi untuk titik A, titik B, dan titik C juga D. Oke, sekarang kita perhatikan dulu di sini titik A-nya. Oh, titik A-nya yang ini. Titik A-nya koordinatnya berapa? Kita cari dulu. Di sini di sumbu X koordinatnya adalah 3. Di sumbu Y koordinatnya 0.
Di sumbu Z juga koordinatnya 0. Jadi untuk titik A koordinatnya adalah 3,0,0. Maka vektor posisinya itu adalah bisa ditulis seperti ini. Karena dia titik A, dimisalkan namanya vektornya huruf kecil a, lalu atasnya kasih panah. Nah, vektor posisi berarti sesuai dengan titik koordinat si A-nya. A-nya 3,0,0, maka vektor posisi dalam bentuk baris bisa ditulis seperti ini. Ingat, kalau titik itu kan dia pakai huruf kapital, terus langsung buka kurung berupa koordinat titiknya. Kalau di vektor, dia itu berupa huruf kecil di sini. Kalau untuk vektor posisi huruf kecil, A kecil, lalu ada tanda sama dengannya di sini. Baru ntar ditulis komponen vektornya. Kalau vektor baris, kalau vektor kolom ditulis ke bawah 3, 0, 0 karena komponen X-nya 3 sama. Lalu kalau untuk vektor basis, karena yang bernilai cuma komponen X, nah komponen X kan pasangannya itu I di sini, maka ditulisnya adalah 3I. Untuk komponen J dan K-nya dia 0, maka tidak ditulis kalau pakai vektor basis. Lalu sekarang titik B di sini. Koordinatnya berapa? Di sini untuk sumbu Y-nya 4. Kalau sumbu X dan sumbu Z-nya dia 0, maka titik B di sini 0,4,0. Terus penulisan vektor posisinya sama juga kayak A, tapi koordinatnya disesuaikan dengan titik B. Titik B-nya 0,4,0, maka di sini seperti ini bentuknya. Kalau vektor kolom tulis ke bawah. Nah, kalau vektor basis ini yang bernilai hanya komponen Y, maka dia menggunakan J di sini. 4J. Oke, sekarang titik C. Oh, titik C di mana di sini? Yang bernilai itu hanya di sumbu Z, yaitu bernilainya 1. Maka X dan Y-nya 0. Kayak gitu. Nah, karena Z-nya yang bernilai, maka untuk vektor basisnya dia K. Karena dia hanya bernilai 1K, maka dia tulisnya K aja. Lalu untuk titik D di mana? Titik D di sini nih. Kita cari koordinatnya. Titik D ini koordinatnya kalau sumbu X-nya kan ini dia dihubungkan di garis putus-putus ya. Kita lihat di garis putus-putus ini untuk sumbu X-nya, oh dia sumbu X-nya di sini nih titiknya, maka 2 sumbu X-nya. Di sumbu Y-nya kita lihat putus-putusnya di sini, berarti Y-nya 3. Lalu di sumbu Z ini titik D, sumbu Z berarti di sini. Nah, maka koordinat titik D adalah 2,3,3 untuk titik D. Nah, maka vektor posisinya atau bisa ditulis vektor D kecil itu adalah 2,3,3 untuk vektor baris seperti ini, vektor kolomnya dibuat ke bawah. Dan kalau mau pakai vektor basis berarti 2i tambah 3j ditambah 3k. Tuh. Ini untuk vektor posisi pada R3. Tergantung di soal dimintanya dia pakai vektor baris atau mau pakai vektor kolom atau vektor basis. Oke. Lalu kita akan menentukan komponen vektor jika diketahui 2 titik pada R3 sekarang. Kalau di R3 berarti titiknya ada 3 sumbu. Jadi sini ada 3 komponen X, Y, Z.
Nah, titik B nya juga sama X, Y, Z. Untuk menentukan komponen vektor AB berarti titik akhirnya B, maka nanti titik atau vektor posisi B dikurang dengan vektor posisi si A. Vektor posisi B berarti XB, YB, ZB, ditulis dalam vektor kolom, dikurang vektor posisi A berarti XA, YA, ZA. Maka untuk mencari AB sebenarnya sama konsepnya kayak yang di R2 tadi, tapi di R3 di sini komponennya nambah, yaitu komponen Z, karena ada 3 komponen. Kalau yang di R3 konsepnya sama. Diperhatikan titik akhirnya. Kalau ditanya komponen vektor diketahuinya 2 titik, nanti berarti titik akhir dikurang titik awal. Contoh. Nah, sini contohnya. Yang ditanya. Oke, kita akan menentukan vektor AB. Berarti nanti di sini sama dengan vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Karena titik akhirnya B, maka B dikurang A. Oke. Kita bisa tulis komponen X-nya berarti XB dikurang XA, komponen Y-nya YB dikurang YA, komponen Z-nya ZB dikurang ZA. Masukkan angkanya. XB-nya berarti 3 dikurang 1, terus 5 dikurang dengan 3, dari sini 3, lalu Z-nya ini 2 dikurang dengan 2. Oke, maka ini sama dengan 2, 2, dan 0. Nah, ini adalah komponen vektor untuk AB. Kalau ditanya vektor BA, nah titik akhirnya A. BA titik akhirnya A, maka nanti di sini vektor posisi A dikurang dengan vektor posisi B. Nah, jadi ini formulanya. Jadi ini kita tulisnya A dikurang B. Jadinya XA dikurang XB lalu ada YA dikurang YB, ZA dikurang ZB. XA-nya 1 dikurang 3, bawahnya 3 dikurang 5, lalu 2 dikurang 2. Maka ini hasilnya adalah min 2, dan 0. Untuk vektor BA min 2, dan 0. Oke. Selanjutnya kita bahas panjang atau besar vektor di R3. Notasinya sama. Nah, untuk rumusnya juga sama, tapi dia ada 3 komponen bedanya. Kalau di R2 sampai V1 V2 aja. Kalau di R3 ditambahkan dengan V3 pangkat 2. Nah, untuk yang diketahui 2 titik juga ada tambahannya, yaitu si Z, selisih Z. Oke. Bisa langsung masuk ke contohnya.
Ini diketahui vektor U. Nah, ini vektornya udah tahu. Terus kita diminta mencari besar vektor. Oke, berarti kita akan mencari panjang U. Besar vektor U. Karena diketahui vektor, komponen vektornya sudah diketahui, maka kita pakai rumus ini. V1-nya yang ini, V2-nya yang ini, dan V3 yang ini. Oke, berarti akar dari 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Oke, kita hitung sama dengan akar dari 0 ditambah 1 ditambah 4 pangkat 2, 16 ya. Sama dengan akar 17. Oke, akar 17 bisa nggak dijadikan angka bilangan asli? Nah, nggak bisa, maka dia akar 17 aja. Oke. Nah, kalau contoh soal jika diketahui 2 titik, tentukan besar vektor BA. Nah, di sini yang ditanya besar vektor BA. Nanti berarti kita pakai rumus yang ini. Panjangnya berarti panjang BA. Nah, titik akhirnya A. Titik akhirnya A nih, maka nanti akar dari XA dikurang XB. Karena di sini titik akhirnya A, maka titik A dikurang titik B. Nah, komponennya yang X gini ditambah nanti selisih komponen Y. Berarti YA dikurang YB pangkat 2 ditambah ZA dikurang ZB pangkat 2. Oke, ini panjangin dulu akarnya. Nah, ini sebagai XA, ini sebagai YA, dan ini sebagai ZA. Yang ini XB, ini YB, dan ini adalah ZB. Nah, masukkan angkanya. XA-nya 1 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 3 pangkat 2. Oke. Sudah. Ini berarti 1 dikurang 5 negatif 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah ini 1 dikurang 3 min 2 pangkat 2. Oke, akar min 4 pangkat 2 berarti 16 ditambah 1 ditambah 4. Berapa nih? Akar dari 17 tambah 4 21. Akar 21 berapa? Nah, ini dia nggak bisa diubah jadi suatu bilangan nih. Disederhanakan juga nggak bisa. Nah, maka ya udah. Jawabannya panjang dari vektor BA-nya adalah akar 21. Nah, seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di besar atau panjang vektor di R2 dan juga R3. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Jika ada pertanyaan, silahkan chat di grup
diskusi matematika kita, atau bisa juga chat pribadi ke WhatsApp Ibu. Oke, sekian pembelajaran untuk materi vektor kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.